Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Menjadi sebuah keniscayaan bagi kita semua untuk senantiasa selalu bersyukur atas fasilitas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Maka syukur ini menjadi penting karena sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita selama kita hidup di dunia. Yang kedua, salawat serta salam senantiasa selalu kita sanjung sajikan kepada suri tauladan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sukses membawa umat dari lingkungan yang dulunya jahiliyah menjadi tatanan ilmiah dan Islamiyah. Semoga kita menjadi umat yang senantiasa selalu mengikuti sabda-sabda Nabi Muhammad SAW, dan kita diberikan sebuah syafaat nanti ketika di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada diri pribadi, kepada seluruh jamaah sekalian untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa ini penting untuk selalu senantiasa kita jaga. Ketika kita mampu menjaga takwa itu, Allah akan menganugerahkan kepada kita berupa surga yang memiliki ganjaran yang sangat luar biasa. Ma'asyiral muslimin, pada khutbah kali ini khatib akan membahas perihal tentang menuntut ilmu. Aktivitas belajar ilmu agama, baik itu di sekolah, baik itu di madrasah, di pesantren, di perguruan tinggi, dan lain sebagainya, entah itu sifatnya dalam ruangan maupun di luar ruangan, kita harus perhatikan sebanyak apapun kegiatan pembelajaran yang kita lakukan, hasil yang optimal tidak akan tercapai tanpa kita bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Kita tidak akan bisa mendapatkan hasil yang optimal kalau kita tidak bisa bersungguh-sungguh ketika dalam menjalani proses menuntut ilmu. Waktu yang telah kita habiskan itu dalam belajar, banyaknya waktu yang kita telah lewati 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun
Bahkan ada orang yang menuntut ilmu sampai 20 tahun lamanya, atau seumur hidupnya ia terus menuntut ilmu. Itu tidak menjamin hasil yang sesuai dengan harapan kita apabila kita menuntut ilmu itu tidak dengan bersungguh-sungguh. Maka sebab itu semangat untuk menuntut ilmu ini sangat penting untuk terus kita jaga. Dengan semangat yang tinggi, banyak kegiatan dan waktu yang dihabiskan akan mengantarkan kita pada tujuan yang seharusnya kita harapkan. Apa tujuan seorang penuntut ilmu? Yang pertama yaitu adalah menjadi manusia yang memiliki ilmu secara mendalam. Tidak hanya itu, tidak hanya memiliki ilmu, tapi bagaimana kemudian ilmu itu bisa diamalkan. Sehingga ketika kita memiliki dua pilar ini, memiliki ilmu dan kita mengamalkan ilmu tersebut, kita akan meraih keselamatan tidak hanya di dunia juga pun di akhirat. Sebagaimana Yahya bin Abi Katsir menuturkan, bunyinya seperti la yustata'ul ilmu birahatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan fisik yang santai-santai. Ilmu itu tidak bisa digapai dengan bersantai-santai. Hal ini sejalan dengan perjalanannya seorang imam, salah satu imam mazhab yang kita kenal dengan Imam Syafi'i, di mana kesungguhan seorang Imam Syafi'i dalam menuntut ilmu ini menjadi sebuah kunci kesuksesan seorang Imam Syafi'i. Beliau begitu menyibukkan diri dengan mengarang kitab, menentukan keputusan-keputusan hukum yang tepat, hingga satu kali seseorang bersaksi bahwa melihat Imam Syafi'i tidak pernah makan dalam keadaan kenyang ketika di siang hari, dan tidak terlihat tidur ketika ia di malam hari, saking gemarnya menuntut ilmu. Ini akibat dari sebuah kesungguhan seorang Imam Syafi'i dalam menuntut. Sehingga satu kali Imam Rabi' berkata, lam al-Syafi'i akhiran bin nahar wa la na'iman bilail bishtighalihi bitasnif. Aku melihat tidak pernah melihat Imam Syafi'i makan di siang hari dan tidur di malam hari, saking sibuknya mengarang kitab. Dalam kitab Hilyatul Awliya disebutkan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i tidak pernah makan hingga kenyang sejak umur beliau 16 tahun. Hal ini membuat beliau itu meningkat kecerdasan sehingga hatinya tidak keras, sehingga ilmu itu dapat dicerna dengan baik. Ini menjadi bukti nyata yang sangat luar biasa. Akibat dari keseriusan beliau dalam mempelajari ilmu dan mendalami ilmu agama, sebuah dedikasi yang begitu dahsyat, dan ini patut untuk kita teladani. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Semangat dalam menuntut ilmu ini senantiasa terus harus kita jaga, harus senantiasa selalu kita tanamkan dalam diri kita.
agar kita dapat menjadi orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya. Dengan begitu, kita sebagai seorang santri mampu menjawab berbagai permasalahan umat yang sekarang sangat rumit. Tidak hanya itu, tugas-tugas para santri dan para penuntut ilmu ini semakin berat, karena harus menangkal pemikiran yang sifatnya menyesatkan. Penting kita untuk meluruskan pada pemahaman yang keliru, dan ini menjadi sebuah peran seorang santri. Kalau kita melihat, memang tidak semua orang berhak, tidak semua orang memiliki wewenang untuk menangani persoalan hukum agama yang rumit. Wewenang ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kapasitas. Selain memiliki kapasitas dan juga dipercaya. Memang bukan untuk siswa, bukan untuk para santri. Jadi tidak diperuntukkan kepada mereka yang menyadari diri mereka sebagai seorang siswa maupun santri yang ketika belajar tidak dalam kondisi yang bersungguh-sungguh. Apa yang kemudian disampaikan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, kalau merupakan perkataan dan tindakan, wa in kana min daqa'iqil aqwali wal af'ali wa mimma yata'allaqu bil ijtihad. Perkataan dan tindakan yang sifatnya detail dan hal-hal yang berhubungan dengan ijtihad. Lam yakun lil awam ibtida'u bi imkanihi bal dzalika lil ulama. Maka orang awam tidak boleh memulai dalam melakukan pengingkaran, melainkan aktivitas tersebut harus dilakukan oleh para ulama. Apa maksudnya dari perkataan Imam An-Nawawi? Yaitu adalah dalam hal yang dia berkaitan dengan ijtihad. Ijtihad itu yaitu adalah pendapat yang dihasilkan dari pemikiran mendalam ulama, serta yang dia memiliki sifat yang mendetail. Orang awam tidak boleh sembarangan mengkritik atau mengingkari. Urusan seperti ini seharusnya diserahkan kepada orang yang memiliki kapasitas, yaitu adalah para ulama. Apalagi sekarang tantangannya sangat sungguh berat. Ya, banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang yang disampaikan secara sistematis dan kadang-kadang menggunakan dalil-dalil agama. Ini yang sangat merepotkan. Bahkan kadang-kadang menggunakan kitab-kitab rujukan para ulama untuk memprovokasi umat. Dan ini penting bagi kita sebagai para penerus bangsa untuk ikut andil. Siapa lagi sekiranya yang mampu untuk membongkar penyesatan seperti ini kalau bukan orang-orang yang ahli, kalau bukan orang-orang yang memang mempunyai dedikasi untuk mempelajari ilmu seperti para santri. Siapa lagi yang bisa meluruskan kalau bukan mereka yang memiliki pemahaman mendalam dan orang-orang yang serius ketika menuntut ilmu. Jadi ketika kita menuntut ilmu itu tidak cukup hanya menggunakan pola bil hikmah dengan bijaksana, dan tidak cukup dengan pola ma'izatul hasanah, nasihat yang baik. Tapi bagaimana kita harus siap naik ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu adalah mujadalah billati hiya ahsan, yaitu berdialog dengan cara terbaik. Kadang-kadang kita memang perlu berdiskusi atau bahkan berdebat di ruang terbuka untuk sebagai bentuk syiar, sebagai bentuk dakwah, untuk memberikan pemahaman yang lurus. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat rahimakumullah. Dari apa yang sudah disampaikan tadi, kita tahu bahwa semangat mempelajari ilmu agama
bukan cuma perjuangan pribadi untuk menjadi orang yang sukses, tapi juga kebutuhan umat agar mendapatkan bimbingan dan arahan, supaya memberikan sebuah selamat dan pengaruh pemikiran yang, agar kita diberikan keselamatan dari pengaruh pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Karena itu, supaya semangat belajar tetap terjaga, misi belajarnya harus kita tingkatkan. Bukan hanya untuk memahami, tapi juga untuk membuat orang lain paham. Bukan hanya untuk memperbaiki diri, tapi juga membantu memperbaiki diri orang lain. Sehingga kita tidak menjadi orang yang soleh sendirian. Kita harus menjadi sebagai cahaya kepada orang lain. Tidak soleh sendiri, tapi kita menjadi seorang yang muslih. Kalau hanya untuk urusan pribadi, cangkupannya kecil. Tapi kalau untuk kebutuhan umat, kebutuhan bangsa dengan cangkupan yang lebih besar, ini akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang sangat luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man ta'allama baban minal ilmi yu'alliman nas, u'ti sawaba sab'ina siddiqah." Siapa yang belajar satu bab dari ilmu untuk diajarkan kepada orang lain, maka diberikan pahala 70 orang yang siddiq. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama bahwa semangat mempelajari ilmu adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Ilmu agama akan menjadi cahaya yang menerangi langkah kita, membimbing hati dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Jangan biarkan kesibukan dunia ini melalaikan kita dari kewajiban untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.